Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Hari ini Senin 20 Januari 2025, tepat 3 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ada beberapa kemajuan, ada beberapa janji yang sudah ditunaikan, namun ada sekian banyak harapan yang masih belum bisa ditunaikan ya. Karena waktunya juga masih 5 tahun, tapi yang namanya harapan rakyat itu memang harus segera dipenuhi ya, supaya ekspektasi kepada pemerintahan Pak Prabowo itu semakin meningkat. Kabarnya survei kepuasan publik itu mencapai 80%. Wah, luar biasa, tinggi sekali ya. Nah, begini, ada komentar yang muncul dari salah satu subscriber ya, terkait hal ini. Saya bacakan, katanya Pak Prabowo tidak pendendam, tapi gara-gara dinilai Pak Anies 11 dari 100 bikin Pak Prabowo pendendam. Nah, ini ada komentar lanjutannya, bagaimana ada kontradiktif antara sikap Pak Prabowo ke Pak Anies dan sikap Pak Prabowo ke Fufu Fafa, yang bahkan kata-katanya lebih banyak dan lebih kejam sebetulnya ya. Kita memang mengharapkan yang namanya seorang pemimpin punya jiwa yang lebih lapang, yang lebih luas, lebih memaafkan. Karena kalau ada pemimpin yang punya sifat yang pendendam, itu nggak bagus, baik untuk kesehatan maupun untuk rakyatnya. Harapannya semoga Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, sebagai pemimpin Indonesia itu memiliki hati yang mulia, tidak pendendam, dan lebih lapang hati. Dan selain itu, harapannya dalam pemerintahan Pak Prabowo yang sudah berjalan selama 3 bulan ini, beliau dapat mewujudkan Indonesia Menang. Ini buku yang beliau tulis, ya mungkin ada copywriternya juga ya. Aku bukan copywriter, ada ghostwriternya, tapi kita tidak tahu ya. Tapi inilah pikiran-pikiran langsung dari Pak Prabowo yang sebelumnya beliau sempat menulis Paradoks Indonesia. Dan ini buku yang keduanya, Indonesia Menang, yang pada saat kampanye Pilpres 2019 di JCC itu beliau pidato Indonesia Menang. Tanpa teks itu kelihatannya, tapi nggak tahu kalau di depannya ada semacam prompter gitu ya. Tapi saya bersama kawan-kawan yang sempat hadir langsung di JCC saat itu kelihatannya pidato tanpa teks selama kira-kira 1 jam. Ya memang kan Pak Prabowo punya pikiran yang cemerlang ya, cerdas di atas rata-rata. Harapannya begitu, Pak Prabowo punya hati yang mulia, tidak pendendam, dan dapat mewujudkan yang beliau cita-citakan di buku ini, Indonesia Menang, agar tidak terjadi paradoks Indonesia. Selamat